kesempatan untuk melakukan kegiatan edukasi kesehatan untuk menambah pengetahuan kita terutama diabetes dan hipertensi. Sebelum kita mulai untuk rancangan kegiatan kali ini kita mengucapkan doa dulu. Doa selesai. Bapak Sugeng. Pada pagi hari ini mudah-mudahan masih pada saya kasih hadiah kalau ya. Apa dia sedikit ini yang membahas tentang apa? Jadi kalau dia 6 bulan sekali itu cek kolesterol, ini untuk melihat adakah distribusinya ada kita yang 16 kali kan cek mawon. Dengan hipertensi dan diabetes. Jadi pada muslim di dunia ini tentang kolesterol dan juga HDL dan LDL. Di mana kadar kolesterol total itu dikatakan distribusinya kalau lebih dari 200. Jadi sering kalau ada kolesterolnya turun. Kolesterolnya tinggi, ya dia bisa mengalami dislipidemia. Dan kadar LDL-nya itu lebih dari 100. LDL itu lemak baik apa jahat? Lemak baik. Lemak jahat. Kemudian yang terakhir adalah trigliserid. Trigliserid itu tidak boleh melebihi dari 150. Ini harus dipertahankan keadaan tersebut supaya tidak terjadi komplikasi, apalagi bapak-bapak ibu-ibu sendiri adalah sudah mempunyai faktor resiko hipertensi dan diabetes yang bisa sampai Anda dengan ditambahi dislipidemia. Kalau perbedaan kolesterol kan dibisit yang menyebabkan dislipidemia atau faktor risiko yang menyebabkan yang pertama adalah karena pola makan yang tidak benar.
yang meningkatkan LDL. Apa biasanya kalau anak yang dari masa tinggi, dari jeruan, ya, kemudian dari yang tidak bisa dibiarkan ada dari goreng-goreng, dari minyak sawit, itu apalagi kalau goreng itu berkali-kali, nah itu mak terbentuk yang semua atau jenuh terus orang iso. Yang ketiga adalah apa? Berat badan yang obesitas atau berat badan yang lebih ini kalau maka kalau pada setiap periksa itu ditanyai lingkar perutnya berapa kilonya, artinya dia tidak baju. Jadi kalau periksa pada BPJS pasti akan ditanya lingkar perutnya berapa. Kalau apa periksa benar benda ke kelambi gitu kan lingkar perutnya, karena ini berhubungan dengan obesitas. Pada laki-laki ini supaya tidak menimbulkan komplikasi adalah lingkar perut tidak boleh melebihi berat badan berlebih. Jadi makin dia orang masing-masing. Dan pasangannya, bapaknya atau ibunya. Pesannya juga bisa kan menurut kalau laki-laki tidak boleh di atas 9. Kalau wanita tidak boleh di atas 80. Kalau tidak ada usaha, kalau ada usaha pasti bisa. Tapi kalau tidak ada usaha, dia harus tahu olahraga, dari sembarangan, tidak banyak gerak. Saya suami saya itu ya lingkar perutnya sudah melebihi dari 90 hingga 100 dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kurang, sudah agak serius. Karena perlu usaha gitu. Kalau tidak ada usaha dia belum sampai usaha diet yang sehat, bukan diet yang sembarangan, diet yang jadi yang ketiga bukan dia berat badan berlebih. Yang keempat adalah merokok. Nanti mengenai rokok bapak-bapak itu buatan dia bapak-bapak. Itu atau risiko penyakit jantung meningkari kalau masih merokok. Jadi karena merokok itu akan menurunkan HDL, jadi HDL yang lemak banyak akan menurun, ya, merusak seluruh pembuluh darah, tentunya akan meningkatkan risiko jantung. Yang selanjutnya faktor risikonya adalah berat badan itu atau obesitas, merokok aja apa nama konsumsi alkohol. Saya yakin di sini tidak ada, insya Allah
langsung mantu-mantu lah. Kalau anak muda itu saya itu kalau jaga ibu kalau malam pasti ada kecelakaan karena alkohol. Jadi satu pembawa sepeda motor dari tabrakan. Jadi membahayakan orang lain juga. Itu pasti tiap saat malam minggu kalau Pak jaga itu pasti ada kecelakaan karena apalagi kalau pas banyak mantu, waduh, sudah jodoh itu akan kecelakaan karena masih ada kesadaran tentang kesehatan itu. Yang karena faktor usia yang tidak bisa ditolak. Hak usia itu Pak Bilal. memang harus dijalankan. Ini karena pada faktor usia ini terutama pada usia di atas 40 tahun itu memang kadar kolesterol biasanya sudah mulai tinggi. Biasanya kalau wanita itu 40 tahun dia lebih agak mundur, kita biasanya di atas 50 setelah menopause. Kalau biasanya penyakit itu sudah mundur karena tidak ada bayi-bayinya disebut asam urat mulai betul, kolesterol mulai betul. Karena udah mulai hati-hati dalam pola makan. Kemudian kalau laki-laki biasanya usia 40 itu sudah mulai siap-siap karena mesin itu udah digunakan berkali-kali bertahun-tahun kan mulai lonjok ya itu ada manusia yang ketujuh adalah genetik atau riwayat keluarga. Kalau ini juga nggak bisa ditolak. Jadi kalau genetik biasanya kalau pada keluarga yang ada riwayat dislipidemia atau kolesterol tinggi itu pada genetiknya bisa ada, tapi genetik ini bisa disiasati yaitu dengan merubah pola makan yang sehat. Jadi ada genetik tidak masalah kalau pola makan yang sehat ya tidak terjadi dislipidemia. Kemudian pada penyakit-penyakit tertentu ini memang bisa menurunkan kadar LDL dalam tubuh. Misalkan ini diabetes mellitus, jadi DM diabetes itu menurunkan. Kemudian kalau penyakit-penyakit lain, tiroid dan sebagainya, tapi yang kita kaitkan adalah dengan diabetes mellitus. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor risikonya adalah penggunaan obat-obat tertentu. Maka tidak dianjurkan itu swamedikasi atau mengobati diri sendiri tanpa konsultasi dengan dokter. Jadi kalau untuk kasus-kasus ringan seperti batuk pilek itu tidak apa-apa mengobati diri sendiri. Tapi batasannya adalah 3 hari. Kalau 3 hari sudah terlampaui, jangan meneruskan mengobati diri sendiri. Jadi beli obat sendiri di apotek, apalagi sudah terbiasa kemudian bawa belanjanya ke apotek. Belum dia sakit, aku obat ini jos, jadi saya bebas obat yang sama, karena belum tentu sakitnya sama. Jadi lebih baik konsultasi dengan dokter. Yang terakhir adalah stres. Stres dokter ini. Stres ini nopo bahasa oh, bisa tidur. Jadi kalau stres yang berkepanjangan ini akan biasanya akan memicu hormon kortisol dan adrenalin. Ada sebagian yang stres itu tidak mau makan, tapi ada sebagian golongan yang stres itu malah makannya luar biasa. Makan luar biasa, berat badan naik, hormonnya juga naik. Kalau saya suka tidur dong. Anak ini apa Pak? Bener wonten ingkang dampingi ya. Iya ya Pak Santoso. Terus ini faktor-faktor risiko atau faktor penyebab dislipidemia yang perlu kita ketahui. Nah sekarang perbedaan kolesterol dan trigliserid itu apa? Dulu udah pernah kita bahas. Dua-duanya sama-sama lemak.
terjadinya lemak dalam tubuh. Tapi dua-duanya itu keduanya mempunyai fungsi dan sumber yang berbeda, ya. Kalau penderita dislipidemia penumpukan lemak itu lemak terkumpul itu akan membentuk aterosklerosis atau plak, jadi semakin menyulitkan pembuluh darah. Apa itu kolesterol? Jadi kolesterol itu kalau dilihat itu seperti lilin, ya, seperti uap, ya. Jadi diproduksi oleh hati dan dari makanan yang kita makan. Jadi sebetulnya tidak semuanya dari makanan yang kita makan, tapi hati itu juga memproduksi kolesterol. Karena kolesterol itu tidak mesti bahaya. Kolesterol itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup. Bahaya kalau jumlahnya sudah berlebihan. Karena kolesterol sendiri ini adalah fungsinya membentuk dinding sel, membentuk hormon estrogen dan testosteron, membentuk vitamin D, membantu pembentukan asam lemak, juga untuk mencerna makanan. Maka kenapa pada orang itu kolesterolnya biasanya tinggi setelah usia tadi 40, biasanya 50, kalau laki-laki lebih cepat 45 tahun. Karena pengaruh estrogen dan kolesterol tersebut pada usia-usia tersebut. Pada wanita menopause estrogennya sudah turun, pada laki-laki testosteronnya sudah turun pada usia-usia 50-an. Jadi sebetulnya kolesterol itu baik karena dia diperlukan tubuh. Jadi ibarat kita membuat bangunan, kolesterol itu adalah batu batanya. Jadi yang benar-benar batu batanya kan ini ambruk, dia tetap diperlukan. Tapi dia akan bermasalah kalau ini jumlahnya kakean. Kalau jumlahnya kakean, bangun rumah botolnya kakean kan tulang. Kalau tulang ngebak ngebak indahan masuknya, ya. Jadi itu yang terjadi, ya. Jadi sebetulnya tubuh itu butuh kolesterol, tapi dalam jumlah yang cukup. Monggo Pak Mudino, kasih makan ajengan juga. Nah, sekarang apa itu trigliserid? Trigliserid adalah cadangan makanan. Bedanya sama kolesterol. Tapi kalau kolesterol itu adalah zat untuk membentuk dinding sel. Kalau trigliserid itu adalah cadangan makanan. Jadi dia diperoleh dari makan. Kalau kolesterol tadi di samping dari makanan juga dari diproduksi di hati. Jadi kalau trigliserid ini adalah murni dari makanan yang kita makan, kelebihan makanan yang kita makan, kelebihan cadangan yang kita makan. Jadi trigliserid itu bukan hanya dari kolesterol aja, tapi juga dari nasi, dari gula, dari gorengan, dari alkohol, ya, yang jumlahnya itu melebihi dari kapasitas yang dibutuhkan. Jadi ibarat sebetulnya trigliserid adalah cadangan makanan, ibarat dia adalah tangki bahan bakar. Tapi kalau ini tangkinya sudah penuh, artinya dia apa? Melebar. Kalau melebar dia akan terjadi mengalir di pembuluh darah, akan terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Ya, jadi kalau dia terlalu penuh tangkinya akan menyebabkan risiko metabolik. Sampai di sini paham boten bedanya kolesterol dan trigliserid? Ya, jadi kalau kolesterol tadi sebenarnya adalah zat untuk membentuk dinding sel. Jadi kalau trigliserid adalah cadangan makanan. Ini saya carikan padanan yang benar-benar dan ada nempel di otaknya. Jadi saya carikan padanan sing kira-kira mudah dipahami. Nanten nggih. Boten pantangan, Pak. Ini diperlukan, cuma tidak boleh berlebih. Sehingga kalau berlebih kan tulang nggih Pak, nggih cadangan itu tulang. Nah, itu yang membahayakan kalau berlebih. Jadi semua yang berlebih adalah tidak baik. Karena dia sampai sini paham ya. Nah, sekarang tentang HDL dan LDL. Nanti kalau
panjenengan kudu diambil darah, diperiksa kolesterol, triglycerid, HDL, iki mudeng fungsine iki lho apa to? Kok akeh men pemeriksaane ra mudeng nggih. Saya mencoba untuk memahamkan sedikit-sedikit dengan bahasa yang awam nggih. Kalau HDL adalah lemak yang baik atau kolesterol yang baik. Kalau LDL adalah lemak yang jahat. Kenapa dikatakan jahat? Nanti kita bahas. Kalau LDL itu adalah dia membawa lemak dari pembuluh darah disebut organ itu dibawa ke hati untuk diolah, simpan sebagai cadangan makanan. Kalau LDL kebalikannya, dia membawa LDL itu membawa kolesterol dari hati ke seluruh tubuh. Kalau dia berlebihan, dia akan membentuk plak. Kalau kelebihan, dia akan nempel karena dia tadi gudangnya sudah penuh, jadi dia akan nempel. Jadi dia fungsinya adalah mengangkut kolesterol yang terdiri dari pembuluh darah dan jaringan kembali ke dalam hati untuk diolah. Ini tujuannya supaya jadi HDL itu ibarat tenaga besi. Nah, gampangannya ngeten. Jadi ibarat dia penyapu jalanan. Jadi dia yang membersihkan. Jadi makanya dikatakan dia adalah lemak yang baik karena dia fungsinya membersihkan lemak-lemak yang berlebih untuk dibawa ke dalam hati. Kalau LDL itu kebalikannya, karena dia kalau berlebih dia malah justru dari hati itu malah ditempelkan, dibawa ke seluruh jaringan untuk menempel di organ-organ. Dan ini kalau bahaya nih. Jadi kalau secara ringkas, jadi tugas utama HDL adalah mengambil kolesterol berlebih. Kalau ini LDL ini malah nempel ke jaringan-jaringan yang kelebihan tadi. Kalau arahnya, kalau dari kolesterol dari jaringan ke hati, kalau LDL kebalikan dari hati ke jaringan. Dampaknya kalau yang baik karena ini HDL itu tenaga pembersih, jadi dia melindungi jantung supaya tidak terjadi plak, tidak terjadi aterosklerosis. Kalau LDL karena dia tadi malah nempel tadi, jadi dia akan meningkatkan risiko jantung, stroke dan tekanan darah tinggi. Jadi kalau HDL semakin tinggi semakin baik, kalau LDL itu semakin tinggi jelek, jadi semakin rendah dia semakin baik. Targetipun pinten kalau HDL harus di atas 40. Kalau LDL 100. Jadi harus LDL lemah jangan sampai di atas. Obat itu terakhir Pak, yang penting adalah mencegah. Dia tadi kan fungsinya membawa kelebihan kolesterol ke jaringan, jadi dia akan menempel kelebihan kolesterol dan menempel pada bagian. Akhirnya kalau tempelannya banyak, dia akan terjadi plak atau aterosklerosis yang menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi sempit, akhirnya bisa tertutup. Nah ini kalau menyempit atau tertutup, resikonya meningkat pada penyakit hipertensi, stroke dan serangan jantung. Nah, jika triglycerid tinggi, ini dia akan kemungkinan meninggal tubuh. Ya, resistensi insulin. Akibatnya merokok, gula darah,
paham ya. Pelan-pelan kalau tidak paham nah awalnya ulang dari awal kalau itu untuk membangun sel. Kalau triglycerid itu kalau fungsi masih baik terkendali triglycerid untuk meningkatkan produksi dari apa yang kita makan dari makanan dan minuman. Kalau ini kolesterol tidak digunakan untuk sumber energi. Kalau triglycerid pada batas yang baik ini dijadikan sumber energi. Kalau ini kolesterol itu akan menjadikan kalau tinggi pada yang diabetes akan meningkatkan resistensi insulin, arteritis, darah di pankreas yang memproduksi insulin dan risiko penyakit jantung tinggi. Ini tadi ya kita ulang ya, jadi biar ingat kita ulang-ulang terus biar untuk saking tinggi dan sampai nerangnya kalian buku tentang kolesterol kayak gini sering ya. Kalau kolesterol itu ibarat batu bara, dasar modal hidup, tapi kalau kelebihan dia akan menyumbat di darah, menyumbat aliran darahnya. Jadi ada cadangan ini, tapi kalau dia berlebih dia akan mengalami penurunan yang tidak terjadi akan semakin nah ini tipsnya ya Pak sebelum Pak Samuel berobat ini jaga dulu ya. Jadi makan makanan yang artinya banyak makan sayuran buah dikurangi yang berlemak goreng-gorengan ya. Kemudian batasi makanan tinggi lemak jenuh biasanya dan tidak berlebihan biasanya makanan-makanan modern zaman sekarang itu ada dulu makanan yang tidak berlebihan biasanya dia akan mengandung gula tinggi dengan melalui jasa pemasakan ultra food yang melalui jasa pemasakan yang berulang dan sehingga tinggi yang fried chicken dan sebagainya. Tapi makanan-makanan zaman sekarang itu makanya kenapa anak-anak sekarang itu juga banyak yang diabetes makan yang tidak baik beda dengan zaman dulu sebenarnya sayuran pecel hidangan ya memang masih sehat kemudian banyak sayur buah biji-bijian dan ikan ya. Saya ingatkan ya kalau ikan itu sehat yang buatnya sehat itu ya ikan asin ya kalau kemudian ya kalau kolesterolnya tinggi itu yang jenis moluska yang jenis tuna dan kolesterolnya tinggi ya. Kemudian kalau telur itu bagus tapi kuningnya ya itu mengandung kolesterol. Kalau putih telur itu makin bagus. Maka kalau pada binaragawan konsumsi telur putih itu bisa sehari 10 biji untuk membentuk otot. Tapi dia tidak mengkonsumsi kuning telurnya, jadi cuma diambil putihnya saja. Kemudian aktivitas fisik ya, olahraga secara teratur minimal 30 menit dalam sehari, berapa kali dalam seminggu 5 kali dalam sehari. Jadi masih ada kesempatan untuk puasa Senin Kamis karena nggak diambilkan 7 kali loh, cuma 5 kali loh. Kalau masih puasa Senin Kamis masih jadi ada lagi dari dokter mau olahraga kayak puasa Ramadan mulai boten ya kan 5 kali anjurannya bukan 7 kali. Jadi kalau mau puasa Senin Kamis dan jaga berat badan ideal, tidak merokok dan tidak merokok. Tapi kalau ada
ya pun kok orang kafir itu pasti penjenengan bukan kafir dulu tapi tidak dulu itu betul betul ya tahu dan info nanti tambah bapak-bapak ibu itu kadang menunjukkan kesadaran itu kalah yang lain ya. Mulai saya harapkan itu monggo kita jaga kesehatan kita bersama. Kesehatan itu investasi jangka panjang akan bahagia kalau kita sendiri putra cucu sampai akhir masanya dalam keadaan sehat daripada penjenengan benda stroke akun kursi roda malah membebani. Nah itu kalau balik ini yang tidak diharapkan mulai yang hadir di sini ini alhamdulillah kondisinya sehat masih juga dalam yang sehat karena kita jaga bersama saya penjenengan sendiri yang jaga kesehatan berolahraga yang kesehatan kalau obat penyakit dan sebagainya monggo tidak boleh dilakukan itu kebijakan persiapan untuk jantung yang sehat pembukaan berkualitas ini yang kita harapkan tidak hanya sekedar hidup tapi hidup berkualitas ini boleh hidup tapi berbaring terus apa bukan sekoso biasanya bukan kita rusak bakal itu juga masih bisa itu aku yang kalau sudah ada diabetes hipertensi kolesterolnya total jangan lebih dari 300 dijaga ini yang ideal 130 ke 80 dan lebih tinggi tidak dijaga gula darah kontrol bulan sekali kalau pada muncul itu dinamakan sindroma metabolik saling memperburuk keadaan metabolisme dari jadi antara distribusinya dan tidak punya distribusinya kolesterolnya juga dari dia bahkan kemungkinan lemak ada arteri bahkan orang tadi pembudaya mengakibatkan pembudaya tekanan darah anak semakin naik tensinya nggak bisa turun aliran darah terganggu bisa terjadi serangan jantung dan stroke. Kalau distribusinya dengan diabetes, kalau lemak berlebih terutama trigliserid akan resistensi insulin, gula darahnya tidak mau turun. Antara hipertensi dan diabetes ini saling berkaitan juga. Kalau diabetes itu merusak pembuluh darah di arteri dan ginjal, tekanan darahnya dengan hipertensi juga resistensi insulin dan komplikasi menyebabkan penyakit jantung
kolesterolnya tinggi, stroke yang terjadi adalah stroke ini faktor penyumbatan. Kalau tensi yang tinggi tiga-tiganya itu kalau tidak terkontrol sekitar kita pernah jangan stroke, penyakit ginjal, retinopati diabetes, penyakit arteri perifer yang menghaluskan,